Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan ancaman di bidang ekonomi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Muhammad Faiz Kabrilo, Matilda Walean, Monica Priscilia Korompis, Nabila Nazwa Nur Aini, dan Nabila Najwa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu ancaman. Ancaman adalah kegiatan yang berasal dari luar dan dalam negeri yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terbagi menjadi dua, ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisasi yang dinilai mampu berpotensi membahayakan kedaulatan negara. Contohnya agresi dan terorisme. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi apabila dibiarkan akan berdampak negatif pada kedaulatan negara. Misalnya, perdagangan narkotika dan obat terlarang lainnya. Setiap negara di dunia memiliki permasalahan yang berbeda-beda, terutama di bidang ekonomi. Pasalnya, cakupan ekonomi satu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya jumlah penduduk. Namun satu hal yang menjadi perhatian adalah ancaman di bidang ekonomi sewaktu-waktu dapat terjadi. Ancaman di bidang ekonomi suatu negara dianggap sebagai ancaman non-militer yang akan dihadapi tanpa ada campur tangan TNI. Sehingga strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi harus segera dipersiapkan demi mewujudkan kestabilan ekonomi negara. Ancaman di bidang ekonomi yaitu 1. Pengurangan subsidi kepada masyarakat, 2. Perekonomian digerakkan oleh pihak asing, 3. Permasalahan sektor keuangan, 4. Impor barang secara berlebihan, 5. Harga komoditi ekspor yang jatuh, 6. Embargo dari negara lain terhadap produk alam negeri, 7. Kemiskinan dan pengangguran, 8. Daya saing rendah, 9. Ketersediaan infrastruktur, 10. Globalisasi. Adapun ancaman di bidang ekonomi yang sering terjadi yaitu 1. Pengangguran, 2. Inflasi, 3. Infrastruktur, 4. Bergantungan dengan impor, 5. Utang, dan 6. Korupsi. Berikut adalah cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi. 1. Membuat produk sendiri lebih berkualitas dan lebih baik daripada produk asing. Hal ini dimaksudkan supaya nanti produk buatan Indonesia mampu bersaing dengan produk asing. 2. Memberikan pendidikan yang layak untuk generasi penerus bangsa, serta menumbuhkan kesadaran yang dimana kesadaran akan pendidikan dan ajaran positif di sekolah agar mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, memberikan lowongan dan lapangan pekerjaan ke warga negara dan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Hal ini bertujuan untuk mencapai indikator keberhasilan berupa memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan, serta mengurangi tingkat kemiskinan karena tidak memiliki pekerjaan. Dan yang keempat, membayar pajak tepat waktu untuk mengurangi ketimpangan ekonomi suatu negara.